Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Halo anak-anak, perkenalkan nama saya Hemas Putri. Di sini saya akan menjelaskan materi pembelajaran kelas 5 semester 1, tema 4, sehat itu penting, dan subtema 3. Dalam materi hari ini, kita akan membahas materi IPA, Bahasa Indonesia, dan SBDP. Di IPA, kita akan mempelajari tentang cara mencegah gangguan kesehatan pada darah. Yang kedua, dalam bahasa Indonesia, kita akan mempelajari tentang pantun. Dan yang ketiga, pada SBDP, kita akan mempelajari tentang gambar bercerita. Nah, siapa yang sudah tidak sabar mengikuti pembelajaran hari ini? Namun, anak-anak berdiri dulu ya, karena kita akan menyanyikan lagu Bangun Pemudi-Pemuda. Sebelumnya saya jelaskan terlebih dahulu tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, melalui pengamatan media pembelajaran visual PowerPoint materi cara mencegah gangguan kesehatan pada darah, peserta didik dapat menganalisis cara mencegah gangguan kesehatan pada darah dengan benar. Yang kedua, melalui pengamatan media pembelajaran visual PowerPoint pantun, peserta didik dapat menganalisis aspek apa yang harus diperhatikan sebelum membuat pantun dengan benar. Yang ketiga, melalui diskusi, peserta didik dapat membuat pantun dengan hasil karya pribadi dengan benar. Dan yang terakhir, nomor 4, melalui pengamatan media pembelajaran visual gambar cerita, peserta didik dapat membuat gambar bercerita dengan baik dan benar. Nah, pada pembelajaran pertama kali ini, materi yang akan kita bahas adalah materi IPA, cara mencegah gangguan kesehatan pada darah. Nah, siapa anak-anak yang di sini sudah tahu apa itu gangguan kesehatan? Yang sudah tahu, tolong tulis di kolom komentar ya. Selanjutnya, siapa di sini yang sudah tahu apa saja gangguan kesehatan pada darah itu? Nah, oke, jika belum tahu, saya akan jelaskan. Yang pertama, cara mencegah gangguan kesehatan pada darah diantaranya adalah DBD, yang kedua hemofilia, yang ketiga leukemia, dan yang ketiga ada anemia, dan yang keempat ada leukemia. Nah, untuk contoh-contoh gangguan kesehatan pada darah ada itu tadi ya, yang sudah saya sebutkan tadi. Yang pertama, saya akan menjelaskan contoh gangguannya serta cara mengatasinya. Yang pertama ada demam berdarah atau yang sering disebut sebagai DBD. Coba siapa di sini anak-anak yang pernah terkena DBD? Tulis di kolom komentar ya. Ya, DBD adalah infeksi yang disebabkan oleh virus yang dibawa oleh nyamuk. Nah,
nyamuknya adalah nyamuk Aedes aegypti. Nah, nyamuk ini menularkan virus melalui gigitan. Oleh karena itu, pemerintah mengajak masyarakat untuk menerapkan 3M. Yang pertama ada menguras, yang kedua ada menutup, dan yang ketiga ada mengubur. Lalu di samping 3M itu masih banyak cara-cara yang lainnya yang dapat kita lakukan. Sebagai contoh ada 3M+. Nah, 3M+ itu adalah langkah pencegahan lain dari 3M meliputi yang pertama, menabur bubuk larvasida atau ABT pada penampung air. Yang kedua ada menggunakan obat nyamuk atau lotion anti nyamuk. Nah, pastinya kalian udah familiar dengan obat nyamuk atau lotion anti nyamuk ya. Dan yang ketiga menggunakan kelambu saat tidur. Yang keempat menanam tanaman pengusir nyamuk. Yang kelima mengatur cahaya dan ventilasi di dalam rumah. Dan yang keenam menghindari kebiasaan menggantung pakaian di dalam rumah yang dapat menyebabkan sarang nyamuk. Jadi nyamuk suka berkeliaran di pakaian yang kotor atau digantung. Selanjutnya yang kedua ada hemofilia. Nah, hemofilia sendiri adalah penyakit darah yang sulit membeku. Akibatnya pendarahan berlangsung lama saat tubuh mengalami luka. Penyakit hemofilia itu adalah penyakit keturunan yang tidak dapat diobati, namun dapat dicegah. Adapun cara mencegahnya, yang pertama menjaga kebersihan gigi agar terhindar dari penyakit gigi dan gusi yang dapat menyebabkan pendarahan. Yang kedua, menghindari olahraga yang melibatkan kontak fisik. Yang ketiga, melindungi diri dari luka. Misalnya saat kita berkendara, kita harus menggunakan helm atau sabuk pengaman. Dan yang keempat, menghindari penggunaan obat pengencer darah yang dapat menghambat pembekuan darah. Dan yang terakhir, menghindari obat nyeri yang berpotensi meningkatkan pendarahan. Selanjutnya ada anemia. Anemia adalah penyakit kurangnya sel darah merah dalam tubuh atau yang sering disebut sebagai kurang darah. Nah, bagaimana sih cara mengatasi atau mencegah penyakit anemia ini? Yang pertama, kita harus meningkatkan asupan makanan yang tinggi atau kaya akan zat besi, misalnya bayam dan kangkung. Selanjutnya, mengonsumsi makanan yang dapat menyerap zat besi, misalnya pepaya, wortel, dan pisang. Dan nomor 3, mengurangi makanan atau minuman yang dapat menghambat penyerapan dari zat besi seperti teh atau kopi. Dan yang keempat, melakukan transfusi darah. Selanjutnya, yang keempat atau yang terakhir adalah penyakit leukemia. Nah, leukemia sendiri sering disebut sebagai kanker darah. Leukemia terjadi karena tubuh terlalu banyak memproduksi sel darah merah dan memproduksi sel darah putih, sehingga sel darah merah ini akan dimakan oleh sel darah putih. Dan cara mencegah penyakit leukemia antara lain, yang pertama, mengurangi makanan instan, makanan yang dibakar, dan makanan yang digoreng. Selanjutnya, berhenti merokok dan minum alkohol. Yang ketiga, rajin berolahraga secara teratur. Dan yang keempat, makan makanan yang sehat. Oke, itu tadi materi dari IPA, cara mencegah gangguan kesehatan pada darah. Selanjutnya kita akan memainkan kuis 1 minute paper. Nah, anak-anak bisa disiapkan dulu untuk pulpen dan juga kertasnya. Saya akan membacakan soalnya, nanti langsung ditulis pada kertas. Selanjutnya kita akan selanjutkan dengan pembahasan. Oke, sudah siap semuanya dengan pulpen dan kertasnya masing-masing? Saya akan membacakan pertanyaan untuk kuis 1 minute paper ini. Yang pertama, sebutkan 2 contoh
gangguan pada peredaran darah pada manusia. 1 menit dari sekarang. Dua saja. Tadi kan kita sudah membahas ya. 2 saja. Oke, apakah sudah selesai? Oke, kalau sudah selesai, kita lanjut ke nomor 2. Nomor 2, ini soalnya juga mudah. Pada penyakit demam berdarah atau DBD, virus apa dan oleh nyamuk siapa virus itu dibawa? Bisa langsung ditulis. Apakah sudah ditulis jawabannya? Oke, kalau sudah, kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Bagaimana cara mencegah penyakit demam berdarah? Tuliskan 2 saja. Oke, sudah. Pertanyaan berikutnya. Leukemia tadi sering juga disebut sebagai penyakit sudah? Oke, pertanyaan terakhir. Bagaimana cara mencegah penyakit anemia atau kekurangan darah? Silahkan ditulis pada kertas masing-masing. Oke, sudah selesai semua ya untuk menjawab pertanyaannya tadi. Selanjutnya kita akan membahas jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah dijawab oleh anak-anak tadi. Yang pertama, nomor 1, beberapa gangguan pada organ darah manusia. Yang pertama ada demam berdarah atau DBD. Yang kedua ada hemofilia. Yang ketiga ada anemia. Dan yang keempat ada leukemia. Ya, siapa yang benar? Coba siapa yang benar tulis di kolom komentar ya. Selanjutnya nomor 2, virus apa yang dibawa oleh nyamuk dan nyamuknya itu namanya apa? Jadi virus yang dibawa sehingga menyebabkan demam berdarah itu adalah virus dengue. Selanjutnya nyamuknya adalah nyamuk Aedes aegypti. Untuk nomor 3, cara mencegah penyakit DBD atau demam berdarah adalah dengan 3M atau menguras, menutup, dan mengubur. Selanjutnya nomor 4, leukemia tadi sering disebut juga sebagai kanker darah. Jadi leukemia ini sering disebut sebagai kanker darah ya teman-teman. Selanjutnya untuk soal terakhir, cara yang dapat kita lakukan untuk mencegah penyakit anemia itu, yang pertama ada meningkatkan asupan makanan berupa zat besi seperti kangkung dan bayam. Yang kedua, mengonsumsi makanan yang dapat membantu penyerapan zat besi seperti pisang, pepaya, dan wortel. Nah, itu tadi pembahasan materi IPA pada hari ini. Selanjutnya kita akan membahas materi bahasa Indonesia tentang. Nah, selanjutnya ada materi bahasa Indonesia tentang pantun. Nah, siapa di sini yang sudah pernah mendengar pantun?
Ya, di sini ada contoh pantun nasihat dan pantun agama. Saya akan bacakan pantun nasihat. Jalan-jalan ke kota Bandung, jangan lupa mengisi saku. Kalau kamu sedang bingung, jangan lupa membaca buku. Selanjutnya ada pantun agama. Bunga-bunga sangat indah, sungguh indah. Sungguh indah ada lebah. Jangan mencampur amal ibadah dengan musyrik ataupun bid'ah. Nah, selanjutnya ada hal-hal yang harus diperhatikan sebelum kita membuat pantun. Yang pertama ada tema pantun yang akan dibuat. Yang kedua, jenis pantun yang akan dibuat. Dan yang ketiga, sajak pada bagian sampiran dan isi pantun. Nah, pantun yang akan kita buat itu mempunyai sajak ABAB. Coba perhatikan contoh pantun anak-anak berikut. Kerbau hitam naik pedati, pedatinya bergoyang-goyang. Ibu selalu baik hati, aku ditimang, aku disayang. Nah, dalam contoh pantun ini, perhatikan perhatikan kata-kata belakangnya. Ada I, G, dan IG. Nah, itu merupakan sajak ABAB. Lalu yang mana yang merupakan sampiran dan yang merupakan isi? Sampiran itu ada di 2 baris pertama dan isi ada di 2 baris terakhir. Oke. Selanjutnya, silahkan kalian menyiapkan pulpen dan kertas untuk membuat pantun. Nah, saya beri waktu 5 menit ya, atau 10 menit untuk membuat pantun. Yang pertama, buatlah pantun anak. Kalian dapat memilih tema. Yang pertama ada kesehatan, ada pendidikan, dan yang ketiga ada persahabatan. Tulis pantun tersebut di buku tugasmu. Dan yang keempat, bacakan hasilnya dengan percaya diri. Nah, kalian jika sudah membuat pantun dan pantunnya selesai, dapat menuliskan pantunnya pada kolom komentar. Selanjutnya ada SBDP tentang gambar cerita. Nah, siapa yang tahu ini gambar cerita tentang apa? Ya, ini merupakan gambar cerita tentang bawang merah dan bawang putih. Nah, gambar cerita itu sendiri adalah gambar yang menceritakan suatu adegan atau peristiwa. Gambar cerita juga disebut sebagai dengan gambar ilustrasi. Fungsinya apa? Fungsi dari gambar cerita adalah memperjelas alur atau isi cerita. Objek gambar bisa berupa manusia, tumbuh-tumbuhan, ataupun hewan. Berikut merupakan langkah-langkah untuk membuat gambar cerita. Yang pertama, menentukan cerita yang akan digambar. Yang kedua, mempelajari cerita yang akan digambar. Dan yang ketiga, mempelajari alur cerita. Dan yang keempat, menggambar sesuai alur cerita yang dibuat. Nah, itu dia materi SBDP kali ini. Selanjutnya, kalian dapat membuat gambar cerita pada buku gambar atau buku tulis kalian. Kalian dapat mencari referensinya di internet atau di komik. Kemudian tulis pada buku tugas kalian. Dan jika sudah selesai, silahkan kalian komentar pada kolom komentar atau menuliskan judul atau alurnya pada kolom komentar. Nah, kita sudah ada di penghujung pembelajaran. Sebelum itu, saya akan menyimpulkan simpulan dari pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, kita sudah belajar nama penyakit peredaran darah. Yang kedua, cara mencegah penyakit peredaran darah pada manusia. Yang ketiga, hal-hal yang perlu kita perhatikan sebelum kita membuat pantun. Yang keempat, membuat pantun. Nah, kita tadi sudah membuat pantun ya.
kelima ada gambar cerita, dan yang terakhir langkah-langkah membuat gambar cerita. Nah, setelah kita menyimpulkan materi pembelajaran pada hari ini, apakah anak-anak masih ada yang kesulitan untuk memahami materi pada hari ini? Jika masih kesulitan, silakan kalian mereplay kembali bagian-bagian yang masih dirasa sulit untuk materi IPA, Bahasa Indonesia maupun SBDP. Namun, jika tidak ada yang mengalami kesulitan, kita lanjutkan untuk membahas atau mengerjakan soal evaluasi. Nah, bisa disiapkan pulpen dan juga buku atau kertas. Yang pertama, perhatikan pantun di atas ini. Jalan-jalan ke kota tua, tidak lupa membeli gabah. Hati ini begitu gembira mendapat nilai bagus di sekolah. Nah, pantun di atas termasuk pantun A. Pantun anak-anak, B. Pantun remaja, C. Pantun dewasa, dan D. Pantun orang tua. Ya. Selanjutnya nomor 2. Pantun dibagi menjadi 3, yakni pantun anak-anak, pantun remaja, dan pantun orang tua. Pembagian pantun di atas merupakan pembagian berdasarkan A. Isi, B. Usia, C. Bentuk, dan D. Baris. Selanjutnya nomor 3. Gambar cerita atau sering disebut dengan gambar A. Gambar hayalan, B. Imajinatif, C. Ilustrasi, dan D. Nyata. Selanjutnya yang nomor 4. Demam berdarah dapat dicegah dengan program 3M. Berikut yang bukan merupakan program 3M adalah A. Menutup tempat penampungan air, B. Menguras tempat penampungan air, C. Mengubur barang-barang bekas, dan D. Mencegah gigitan nyamuk. Nah, yang terakhir nomor 5. Lani terkena pisau dan darahnya sukar berhenti. Hal ini terjadi karena Lani menderita penyakit A. Jantung koroner, B. Demam berdarah, C. Hemofilia, D. Anemia. Silakan dipilih jawaban yang paling tepat. Nah, apakah di sini anak-anak sudah menjawab semua? Jika sudah, maka kita akan melanjutkan ke pembahasan jawaban. Yang pertama, jawaban pantun di atas termasuk pantun A. Anak-anak. Yang nomor 2, pembagian pantun di atas berdasarkan B. Usia. Nomor 3, gambar cerita atau sering disebut dengan gambar C. Ilustrasi. Dan yang nomor 4, yang bukan termasuk program 3M adalah ya D. Mencegah gigitan nyamuk. Dan yang terakhir, Lani terkena pisau dan darahnya sukar membeku. Hal tersebut terjadi karena Lani menderita penyakit ya C. Hemofilia. Nah, coba di sini siapa yang benar semua? Tolong ditulis di kolom komentar ya. Dan atau jika ada yang salah, tolong ditulis juga di kolom komentar salahnya nomor berapa. Nah, jadi itu tadi pembelajaran kelas 5 semester 1 tema 4 subtema 3 pada hari ini. Namun
Anak-anak berdiri dulu ya, karena kita akan menyanyikan lagu Bangun Pemudi-Pemuda. Nah, berikut merupakan kata-kata motivasi untuk anak-anak sekalian dari Imam Syafi'i rahimahullah. Barang siapa yang tidak mau merasakan pahitnya belajar, ia akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Nah, selama kita masih hidup, selama itu pula kita harus belajar. Entah itu belajar di sekolah, belajar di rumah, atau belajar di masyarakat. Nah, untuk itu kita semua tidak boleh malas dalam belajar, karena belajar tidak harus belajar hal-hal yang sulit seperti belajar di sekolah, namun hal-hal kecil yang ada di rumah itu juga termasuk dalam belajar. Oleh karena itu kita tidak boleh malas dalam belajar. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan tugas untuk mengerjakan IPA. Ayo berlatih halaman 89 pada buku kalian di tema 4. Ada 5 soal, bisa dituliskan pada buku tulis dan juga dikerjakan dengan teliti dan sendiri, tidak boleh mencontek teman-temannya ya. Selanjutnya di pertemuan berikutnya kita akan membahas pembelajaran 3 tentang bahasa Indonesia, PPKN, dan IPS. Jangan sampai lupa. Nah, jadi itu tadi pembelajaran kelas 5 semester 1 tema 4 subtema 3 pada hari ini. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat. Sebelum pembelajaran ini ditutup, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.